Bang Boy pernah di podcast ini meramalkan sangat mungkin terjadi korupsi di MBG dalam prosesnya di BGN yang kemudian menangani MBG, dan itu terbukti. Kenapa waktu itu Bang Boy bisa mencium ini bahaya, ini bisa hati-hati loh, bisa kena korupsi nih. Nggak mungkin ini hanya cuma bertiga. Ini pasti lebih dari 3 orang korupsi ini, karena ini BGN ini gede banget anggarannya, MBG-nya juga gede banget programnya. Jadi menurut gua nggak mungkin 3 orang. Ini pasti lebih dari 3 orang. Dia bukan hanya bisa melakukan apa saja, tapi dia juga mencari sesuatu yang menguntungkan dirinya sendiri. Apa yang harus dilakukan si BGN ini supaya kejadian Dadan kemarin itu tidak terjadi lagi? Jangan sampai diri kita berada dalam suatu lingkungan jadi troublemaker, jadi parasit, dan orang malah benci sama kita. Angka itu lahir dari ada seorang yang saya nggak usah sebutkan namanya itu. Soekarno itu dia PMI kan. Misalnya kalau kita nggak pindah ke tangan ya cuma dapat sebetulnya. Kalau sekarang kayak kalau ke Jogja, jadi tinggal pilih. Orangnya makin tertutup, makin mudah banget. Ya, bersujudlah di kaki ibumu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, alhamdulillah nih saya bangga betul kedatangan kakak saya sekali lagi, Bang Boy Rafli Amar. Terima kasih Bang. Terima kasih diundang lagi. Alhamdulillah Sehat-sehat ya. Insya Allah harus sehat. Ini banyak banget soalnya berita-berita yang kita perlu juga dengar dari orang dalam nih. Yang pertama gini, kemarin kan saya lihat ada di dalam jajaran masyarakat ekonomi syariah tuh. Iya benar. Sama Rosan Roslani dan lain-lain. Ini saya sebagai umat Islam nih Bang ya. Masyarakat ekonomi syariah ini sebetulnya tujuannya apa sih? Apa manfaatnya buat umat Islam gitu ya? Dan apakah ini hanya untuk umat Islam aja? Nah, 3 pertanyaan itulah kira-kira Bang Boy. Jadi benar, jadi sekitar 2 minggu lalu saya termasuk salah satu yang ya, pengurus pusat masyarakat ekonomi syariah. Dan kebetulan sebulan sebelumnya itu adalah pejabat negara yang menghubungi untuk kita diminta kesediaan bergabung. Ya, tentunya saya kan sudah pernah tugas, dan tentunya ini juga menjadi sebuah ladang pengabdian unik dan baru buat saya. Saya jawab iya, saya jawab bersedia, dan alhamdulillah rupanya saya ditempatkan sebagai salah satu. Jadi masyarakat ekonomi syariah ini adalah organisasi yang sifatnya nirlaba ya. Dia adalah organisasi non pemerintah, tetapi diawaki bersifat kolaboratif para pejabat pemerintah, akademisi, dan pihak swasta, termasuk adanya usaha, cendekiawan, bahkan ada ulama. Memang ekonomi syariah ini adalah termasuk sistem perekonomian global yang terus berkembang, apalagi di Indonesia ini 20 tahun terakhir berkembang, yang dia bersifat inklusif. Jadi dia bukan hanya untuk umat Islam, tapi dia bersifat inklusif, terbuka, dan juga berbagai kalangan yang masyarakat dari luar Islam itu punya kesempatan untuk menggunakan sistem ekonomi syariah. Karena dia merupakan sistem ekonomi global, dan Indonesia termasuk negara yang mengembangkan ini karena melihat fenomena di dunia, perkembangan ekonomi syariah ini berkembang pesat. Dengan umat Islam yang di dunia ini sekitar 2 miliar, itu adalah potensi besar dalam bagian dari menggerakkan ekonomi global dan nasional tentunya. Kita 80% lebih adalah umat Islam. Karena ekonomi syariah ini kan ekonomi yang merujuk kepada aturan-aturan dalam agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya Nabi besar Muhammad SAW, menjadi landasan pijakan dalam praktek tata kelola perekonomian.
Jadi dia tujuannya tetap ingin meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran umat, sistem perekonomian yang bersifat mengedepankan keadilan, transparansi. Jadi dia arahnya untuk kemajuan. Oke. Cuman di situ tentunya memberikan sebuah kenyamanan dengan standar-standar Islam yang telah diatur di dalam ajaran-ajaran agama. Jadi misalkan standar halal, gitu kan? Ini kan ekosistem dari ekonomi syariah ini kan termasuk sertifikasi halal, produk-produk halal. Maka tentu di situ ada ruang kenyamanan bagi umat Islam, apakah dalam mengkonsumsi produk, makanan. Kalau itu bersifat halal, itulah harapannya, gitu. Karena sini ada aturan-aturan rambu-rambu yang tentunya harus diakomodir ya. Demikian juga tempat-tempat, misalkan kaitan masalah tempat ini bukan melakukan diskriminasi, tetapi ini adalah sebuah standar-standar yang tentunya di situ dari aspek kebersihan. Kalau dia tempat tinggal itu ada tempat ibadah, jadi ramah buat umat Muslim ya. Itu adalah hal-hal yang tentunya akan mendorong minat para masyarakat untuk bisa memanfaatkan jasa itu, karena sudah tersertifikasi halal. Makanya sekarang ini ekosistem ekonomi syariah itu termasuk berdirinya badan-badan sertifikat untuk produk-produk halal. Kalau yang bank-bank syariah itu gara-gara masukan dari MES juga. Nah, itu adalah salah satu penguatan yang dilakukan. Oke. Jadi penguatan di industri halal, UMKM, produk makanan terutama ya, kan banyak proses sertifikasi terhadap produk halal ini. Ini kaitannya dengan standar-standar bagi katakanlah umat Islam yang merujuk kepada ajaran agama. Kemudian juga berkaitan dengan tempat tadi, kemudian juga kita merujuk kepada lembaga keuangan. Jadi penguatan lembaga keuangan syariah. Makanya kan kita ada bank-bank syariah sekarang tumbuh berkembang. Yang bedanya tentu kan yang paling mencolok kalau kita tahu adalah Bunga, riba. riba. Dikategorikan riba kan. Ya. Nah, bagaimana umat yang ingin dalam praktek tata kelola ekonomi, termasuk dalam penyimpanan keuangan, penggunaan uang ini, itu yang mengedepankan prinsip syariah. Karena di situ tidak diberlakukan riba. Ini adalah bagi hasil. Jadi itu salah satu penguatannya. Ya. Jadi penguatan lembaga keuangan syariah, dengan adanya lembaga-lembaga keuangan ini, kita harapkan memberikan akses kemudahan bagi mereka yang perlu permodalan misalnya. Karena kan kalau mereka ingin mengedepankan prinsip syariah, dia cari yang bank yang dengan sistem ekonomi syariah. Makanya di situ diharapkan menjadi faktor penggerak dunia usaha dengan tentunya pemberian modal kerja dengan sistem kerjasama yang berbeda dengan bank-bank pada umumnya. Termasuk juga yang lainnya adalah ekosistem dari ekonomi syariah itu adalah ya penyiapan sumber daya, pengelolanya, kan ini perlu pemahaman, pengetahuan, dan juga berkaitan dengan edukasi, literasi, berkaitan dana sosial syariah. Kita mengenal sistem zakat, infak, sodakoh, wakaf. Nah, itu juga diatur, disosialisasikan. Kita punya badan zakat Basnas ya, yang tentunya nanti di negara ini mengakomodir itu. Nah, jadi MES ini memfungsikan diri sebagai pendorong untuk adanya upaya akselerasi agar implementasi ekonomi syariah itu bisa lebih maksimal di negara kita, dari waktu ke waktu meningkat. Tetapi tentu sekali lagi ini bukan mendikotomi antara syariah dan non syariah. Dia hanya negara memberikan ruang seluas-luasnya untuk berkembang dengan prinsip-prinsip yang bersifat global, universal, sesuai dengan agama, dan di situ menjadi pilihan memang
Jadi silakan masyarakat memilih, tetapi masyarakat yang ingin dengan aturan-aturan seperti itu, dia sudah ada ruangnya. Sudah diakomodir dengan sistem ekonomi syariah yang di Indonesia sudah diakui dan bahkan masuk di dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional dan panjang menengah juga, yang saat ini sedang dijalankan, termasuk di dalam cita dari pemerintah hari ini, Bapak Presiden Prabowo, itu memberikan ruang yang sangat besar terhadap berkembangnya ekonomi syariah. Oke. Ini saya mau manasin sedikit nih ya. Ya. Itu masyarakat ekonomi syariah ada program buat pembatasan korupsi nggak? Pemberantasan korupsi buat pelaku-pelaku ekonomi gitu kan. Bang Boy bilang 2 minggu yang lalu, ini berarti beberapa saat setelah pelantikan MES ada kasus korupsi MBG yang ditangani kejaksaan, kemudian ada kasus korupsi bukan Dirjen, wakil menteri MIPAS ya yang ditangani oleh KPK. Kelihatannya kalau dilihat dari orang-orangnya ini sangat mungkin sudah syariah sebetulnya dari. Nah itu apakah nggak ada pendidikan untuk tidak korupsi buat umat-umat yang memang kebetulan menjadi pejabat dan menerima mandat amanah dari masyarakat tuh, Bang Boy? Ya kalau kita lihat dari tindak pidana korupsi itu secara umum dia kan merupakan perbuatan pidana ya di negara kita ya. Baik itu dilihat dari perspektif hukum positif negara, kita sudah punya undang-undang anti korupsi. Demikian juga di dalam apalagi syariah, karena ini kan agama ya. Jadi syariah itu kan kitab suci, aturannya, undang-undang yang dibuat berdasarkan hukum dari Allah. Jadi sebenarnya itu adalah bagian dari perbuatan yang ditentang, dilarang, karena tujuan dari penerapan ekonomi syariah ini adalah tata kelola perekonomian yang berkeadilan. Jangan kalau korupsi itu kan tidak adil, hanya menguntungkan beberapa pihak, segelintir orang yang menyalahgunakan posisinya. Jadi jelas hukum syariah juga melarang hal itu karena praktek ketidakadilan itu terjadi di dalam korupsi karena dinikmati oleh pejabatnya atau orang-orang tertentu saja, apalagi di hukum negara. Oleh karena itu kita melihat itu sebagai sebuah oknum yang sangat mungkin terjadi ya secara sistemik, berkelanjutan di dalam sebuah institusi, melibatkan pejabat negara, melibatkan pelayan publik yang terjadi. Inilah yang tentunya menjadi tantangan kita agar para pengemban jabatan ini berpikir dan bertindak secara amanah. Ya kan harusnya kan nggak boleh terjadi lagi tuh Bang. Harusnya. Walaupun tadi Bang Boy ya ini sangat mungkin terjadi karena ini, karena itu. Tapi kan kalau dia punya integritas harusnya nggak boleh terjadi lagi tuh Bang. Lepas daripada karakter masing-masing. Kadang-kadang integritas itu, fakta integritas ya, masih dalam tanda tangan yang sifatnya seremonial. Tapi artinya di dalam dia melakukan, menata dirinya dan memanfaatkan kewenangan dan jabatannya itu masih berorientasi kepada kepentingan pribadi. Karena di birokrasi kita ini ya, ini kan ya saya lama di birokrasi ya, di pemerintahan khususnya di kepolisian. Ada sebuah prinsip, kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah? Ini buruk sekali gitu loh. Jadi prinsip-prinsip inilah yang harusnya kita perangi. Dalam pelayanan publik itu kita harus cepat, cermat, akuntabel, transparan, biaya sesuai dengan aturan. Kalau dia memang berkaitan dengan PNBP misal, penerimaan negara bukan pajak. Pengurusan misalkan di kepolisian lah gitu ya. Pengurusan tentang SIM. Membuat SIM itu misalkan 150.000. Ya harusnya 150.000 sesuai apa yang tertera dalam PNBP. Yang harus dilakukan oleh semuanya, semangat untuk mengabdi, melayani masyarakat sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh negara. Di sektor lain juga begitu. Apakah di keimigrasian, kaitan masalah pembuatan paspor, kitas. Jadi bagaimana para pejabat kita ini secara sadar melakukan tugas-tugasnya dengan penuh amanah dan tidak berharap ada imbalan-imbalan
yang sifatnya under table. Yang terjadi. Nah ini karakter ya. Karakter padahal Presiden sudah menekankan tidak boleh melakukan tindakan koruptif dan itu dilakukan oleh Pak Presiden dengan secara tegas kan. Mencopot beberapa pejabat yang terkait. Dan itu tentu harus bangsa kita harus mendukung langkah-langkah itu ya. Bang Boy pernah di podcast ini meramalkan sangat mungkin terjadi korupsi di MBG dalam prosesnya di BGN yang kemudian menangani MBG dan itu terbukti. Kenapa waktu itu Bang Boy bisa mencium ini bahaya, ini bisa hati-hati loh, bisa kena korupsi nih. Kalau kita lihat pertama ini institusi baru. Oke. Jadi proses rekrutmen personilnya kan bisa jadi ya tidak cermat, tidak punya karakter tanggung jawab dalam proses perekrutan, buru-buru lah gitu ya. Yang kedua, dia mengelola uang besar. 2025 saja sudah 70-an sekian triliun. Sekarang 200-an hampir 300 triliun. 300 triliun. Ini kan besar sekali. Yeah. Tata kelola uang yang sebesar ini nggak mudah ini. Misinya berat untuk mewujudkan Indonesia makan bergizi gratis dari Sabang sampai Merauke. Harus mencari orang, harus mendistribusikan uang, dan kemudian semuanya harus tertib administrasi. Jadi ini memang suatu misi perbuatan yang penuh dengan kerawanan-kerawanan. Nah, apabila para pejabat yang mengawaki tidak memiliki karakter amanah, akhirnya selalu mencari peluang. Mencari peluang itu, wah pengadaan ini apa nih? Bisa berapa nih? Oh, dari harga per indeks makan 15.000. Kemudian apa aja nih yang bisa diambil dari 15.000? Itu kan berpikir yang sangat parsial dan mencari keuntungan untuk diri atau kelompok dia gitu. Nah ini yang tentu sangat disayangkan ya. Jadi kerawanan-kerawanan itu bisa terlihat karena misi besar, uang besar, kultur organisasi belum terbentuk. Yang jadi karena orang dari berbagai macam sumber ada di situ. Sehingga pada akhirnya ketika dituntut standar tinggi, tidak koruptif, cepat, berkualitas, menghasilkan makanan bergizi yang bermanfaat buat anak-anak kita, nggak tercapai. Jadi memang ini pengalaman yang sangat berharga bagi institusi BGN sendiri, dan tentunya kita berharap kinerja mereka akan semakin baik di masa yang akan datang. Dan yang terpenting itu adalah kualitas. Jadi QC daripada petugas-petugas di lapangan itu untuk memastikan standar makanan bergizi seperti apa itu harus benar-benar bisa diimplementasikan dengan baik. Oke lah, itu kan sudah terjadi ya. Tapi kalau sekarang kan Presiden juga sudah mengangkat Nani Deang jadi ketua BGN. Tapi pertanyaan besarnya, wakil-wakil yang diangkat juga langsung jadi polemik tuh, karena dianggap waktu itu jadi komisaris BUMN sementara dia berada di organisasi yang seharusnya mengawasi BUMN, sehingga dianggap integritasnya nih kurang gitu ya. Tapi kan itu sudah diputuskan. Nah, tapi menurut Bang Boy, apa yang harus dilakukan si BGN ini supaya kejadian Dadan kemarin itu tidak terjadi lagi? Pertama, proses rekrutmen personel. Oke. Ini berdasarkan kompetensi. Ini wajib benar. Dia memang ada kaitan dengan ahli gizi. Dia paham nggak dengan manajemen distribusi nggak? Dia paham nggak dengan tata kelola sumber daya manusia di bawah jajarannya nggak? Jadi standar-standarnya kan harus bagus. Jadi rekrutmennya itu harus terus diperbaiki, mengakomodir orang-orang yang penuh kompetensi. Kemudian tata kelola keuangan. Sanggup nggak dengan uang yang besar dikucurkan itu tidak berpikir lain kecuali fokus kepada peningkatan kualitas gizi. Karena kalau nanti dia berpikir lain, misalkan dari struktur anggaran 15.000 itu kemudian ada kemananya. Karena ini berkaitan dengan uang yang pada akhirnya dipakai untuk makanan. Kalau berkurang saja 30%, kita bayangkan seperti apa kualitas
dari indeks makanan per orang yang diberikan dengan harga yang sudah Berkurang 30%. semoga tidak berpikir seperti itu. Artinya kalau dia memang harus diberikan insentif yang layak sebagai petugas PGN, karena bisa saja kan untuk misi-misi seperti ini dia dapat remunerasi yang lebih bagus ya gitu ya. Ini diharapkan bisa memitigasi niat-niat untuk tidak memanfaatkan posisi itu. Yang berikutnya adalah para pejabatnya harus menjadi teladan bagi pelaksana di bawah. Jangan sampai di bawah melihat, mendengar, oh ini sudah nyangkut, bocor sekian. Jadi kita cuma terima segini misalkan. Terutama di jajaran SPPG ya, satuan tugas di bawahnya penyelenggara makan bergizi itu. Kalau dia nanti udah tahu di atas sudah melakukan tindakan-tindakan itu, bisa kebayang nggak dia sendiri nanti mikirkan keuntungan dia buat dia berapa gitu. Terus kemudian untuk yang diberikan dalam pengadaan makanan itu akhirnya nilainya berapa? Yaitu yang rugi anak-anak kita. Yang tadinya ingin dapat makanan bergizi, malah standar gizi itu yang diharapkan itu tidak terjadi. Jadi dari level tadi penyelenggaranya, kemudian dari proses rekrutmennya, kemudian juga dari tata kelola keuangannya sendiri. Jadi ini harus betul-betul transparan dan komitmen dari para penyelenggara untuk tidak berpikir lain kecuali untuk fokus kepada kualitas makanan. Tentu dengan dukungan-dukungan yang diperlukan lainnya ya, wajar itu. Tapi kalau misalkan hari ini kan kita lihat sudah ada pengadaan sepeda motor misalkan. Ya, harusnya di tahun-tahun pertama ini fokus di tata kelola makanan dulu aja. Baru nanti mungkin perlu sarana prasarana pendukung. Apakah perlu sepeda motor, perlu televisi, lain-lain. Yang gitu-gitu harusnya diprioritaskannya nanti. Tidak saat-saat awal-awal ini yang mereka harus kerja keras untuk mewujudkan tata kelola manajemen pengadaan makan bergizi dan distribusi yang tepat waktu, akurat. Saya pernah bicara dengan mantan komisioner KPK. Dia bilang bahwa Bang Saud, dia bilang nggak mungkin ini hanya cuma bertiga. Ini pasti lebih dari 3 orang korupsi ini, karena ini BGN ini gede banget anggarannya, MBG-nya juga gede banget programnya. Jadi menurut gua nggak mungkin 3 orang. Ini pasti lebih dari 3 orang. Sense-nya Bang Boy sebagai polisi, kira-kira gimana Bang? Sense aja nih, boleh nggak sih kita nge-sense? Itu kalau dibilang ya, rasanya kalau beliau bertiga bertanggung jawab, ya. Tetapi kalau mereka-mereka yang turut serta, mereka-mereka ada aktor lain di balik semua ini, sangat mungkin ada. Tergantung sebagaimana seberapa besar ya transparansi proses penyidikan yang dilakukan hari ini. Kan nggak mungkin. Ini pasti sifatnya kolektif. Saya nggak ngerti Bang ya. Ini mohon maaf kan saya mungkin saya belum pernah dapat posisi itu sehingga jauh lah pikiran saya untuk korupsi. Tapi kalau kita lihat dari tersangka koruptor ya, tersangka korupsi itu, mereka bukan orang miskin, Bay. Maksud saya ada yang ketangkap pas digeledah rumahnya, ada satu ruangan uang semua dolar, motornya belasan, mobilnya banyak, rumahnya besar, tapi tetap aja ingin melakukan korupsi. Itu selama Bang Boy jadi polisi itu ya, apa sih sebetulnya intensi, apa ya, keinginan mereka untuk korupsi itu karena apa pertama kali? Kok ya, kan mereka bukan orang susah gitu. Ataukah mungkin kalau orang susah itu malingnya beda gitu, mau cuma maling TV kali ya, atau gimana sih? Tapi ini saya nggak membicarakan saudara-saudara kita memang yang sulit hidupnya sehingga terpaksa maling, walaupun maling itu nggak boleh lah. Tapi ini kan mereka orang-orang ada nih, orang-orang yang mampu. Ada apa sih sebenarnya dari diri mereka tuh? Kenapa korupsi itu jadi kayak pengen gitu, jadi candu, menjadi kaya di luar batas kewajaran tuh jadi hal yang mungkin menurut mereka biasa. Apa Bang? Memang ada istilah kan power tends to corrupt ya. Iya. Jadi memang kalau orang sudah dapat posisi itu,
dia bukan hanya bisa melakukan apa saja, tapi dia juga mencari sesuatu yang menguntungkan dirinya sendiri. Inilah yang berkaitan dengan masalah karakter kita sebagai pejabat publik yang menurut saya harus kita koreksi terus. Karena pejabat publik itu kan pelayan masyarakat ya. Pelayan itu artinya kan tentu harus mengedepankan etika, mengedepankan tata kelola yang sesuai dengan regulasi, aturan hukum. Nah ini masalah karakter ini, karena biasanya kalau sudah mendapatkan posisi, dia bisa melakukan apa saja, dia bisa melarang atau menyuruh melakukan, itu yang sifatnya uncontrolled. Maka terjadilah, kalau boleh saya istilahkan tuh, menggadaikan kewenangan yang dimiliki oleh institusi dan oleh posisi pejabat terkait. Jadi pejabat terkait itu bisa saja melakukan tindakan dalam istilah saya, menggadaikan kewenangan untuk melakukan sesuatu agar bisa ada, bisa tidak ada, bisa lambat, bisa cepat. Ini pelayanan publik ya. Padahal kan pelayanan publik kita kan sangat diharapkan yang transparan, akuntabel, biaya murah sesuai dengan ketentuan yang ada. Tetapi karena kewenangan dimiliki, karakter yang sifatnya nggak pernah puas. Harusnya kalau orang yang sudah mapan, sudah memiliki, sudah selesai dengan dirinya, makanya dituntut kepemimpinan yang negarawan itu. Negarawan itu adalah bukan pada level tinggi, pada level camat, kepala desa, bupati, ke atas itu. Karakter itu yang diharapkan. Artinya yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, tinggal dia mengabdi. Rezeki itu kan sudah diatur ya oleh yang Maha Kuasa. Tetapi kan bagaimana kita memperoleh rezeki itu secara etis, halal sesuai dengan ketentuan, maka lakukanlah pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Jadi jangan sampai sarana pelayanan publik kita itu dipakai sarana untuk memperkaya diri. Nah ini yang kita harapkan teman-teman atau pihak-pihak yang saat ini berada di sektor pelayanan publik untuk bisa menyadari itu. Kalau perlu masyarakat yang kita layani ini dia senang, bahagia, dan dia mendoakan kita. Terima kasih Bapak, semoga panjang umur, sukses selalu, berkah, amanah. Dengan begitu senang kita kan. Tetapi kalau orang di bawah istilahnya melakukan ngedumel, ngezolim, marah-marah, menyumpahi kita harus sedih. Tapi kalau ada orang puas dengan pelayanan publik kita dalam arti dia dipermudah, tidak ada sedikit pun dipersulit. Kalau memang dia harus bayar sesuai dengan regulasi PNBP-nya berapa nilainya dia bayar, dia bahagia, dia doain kita. Itu kan yang bagus gitu dong. Insya Allah kita ya berkah gitu loh. Tapi kalau kita lihat ini ada celah nih, mau dipanjang mau pendek, mau cepat mau lambat, karakter melayani publik itu nggak bisa seperti itu. Dia harus ikhlas, jujur, apa adanya. Soal rezeki belakangan. Tapi jangan diambil dari proses-proses yang berjalan ini. Nggak, mungkin kadang-kadang mereka kepikiran, wah itu pemilik jabatan yang terdahulu tuh kaya banget tuh, minimal gue mesti sekaya dia. Kan kadang-kadang mungkin saya nggak tahu tuh. Pernah ada nggak sih pikiran kayak gitu tuh, pengen kaya juga gitu kayak pejabat-pejabat lain gitu. Padahal tuntunan pola hidup sederhana untuk pejabat publik kan sebenarnya sudah nggak kurang-kurang. Sudah ada. Nah ini tentunya perlu ada remind kembali, diingatkan kembali, yang memang harus terus-menerus diingatkan. Gak mungkin nggak. Kalau perlu tuh yang istilahnya itu ada proses penghayatan terhadap fakta integritas ya. Nggak, maksudnya gini loh Bang, misalnya nih ke DPR aja ada sidang paripurna. Itu kan mobil bagus-bagus tuh. Masa iya sih orang, mobilnya bagus banget tuh, gue kalah bagus nih, makanya gue mesti cari nih.
ada nggak sih kadang-kadang itu dia, gue belum pernah jadi pejabat. Ada nggak sih rasa kayak gitu tuh pejabat kayak ada war kekayaan gitu, gue harus lebih atau kompetisi kaya-kayaan gitu? Enggak, Bang Boy kan pernah jadi pejabat, pernah nggak kayak gitu tuh? Ya kita sesuai dengan Aturan aja. fasilitas yang ada. Oke. Ini Bang, Kalau aneh juga kan, kalau kita pakai kendaraan mewah tapi orang tahu gajinya berapa ya? itu kan masyarakat mengukur kan. Jadi kalau dia wajar, kalau memang jabatan tertentu memang kendaraan dinas berbeda-beda, itu adalah sesuatu yang keniscayaan ya, kan diatur dalam aturan-aturan. Jenis-jenisnya Iya. kita mensyukuri dengan apa yang kita dapat aja. Apalagi itu sesuatu yang disiapkan oleh negara kepada kita nikmati. Saya pikir mensyukuri, menikmati secara wajar, dan jangan lupa dari aspek kepantasan tadi. Pantas nggak kira-kira kita jadi pegawai negeri tapi pakai mobil seperti ini? Kecuali jelas-jelas kita pinjem ya. Oh, oke. Kalau pinjem punya teman-teman yang mungkin punya mobil-mobil sport, Itu boleh Bang. maksudnya mencoba itu kan sesuatu yang lain. Oh, nyobain doang. Mencoba tapi bukan untuk Dimiliki gitu. memiliki dan berpikir bagaimana cara memilikinya. Jangan kepikiran macam-macam ya. Gaji kita kredit 10 tahun nggak cukup. Kalau mobil yang sifatnya mobil-mobil mewah itu Ini Bang. Nih mungkin terjangkau dengan adindanya Abang nih belum pernah jadi pejabat, dan mungkin banyak banget orang belum pernah jadi pejabat. ya mudah-mudahan Kasih Bang, kasih tips buat kami yang belum pernah jadi pejabat. Bila nanti diberikan amanah jadi pejabat supaya tidak terjerat korupsi, mesti apa? kira-kira. Pertama kita doakan semoga Adinda menjadi pejabat ya. di negara ini ya. Amin. Karena Ya di negara ini Bang. Di negara dong. Oh, misalkan nggak pengen kabur aja dulu. Berantah di mana? Iya. Di negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena peluang itu kepada siapa saja Bisa. terjadi. Apakah dia background politisi, dia background tokoh masyarakat, dia background dari profesional ya. Semua punya peluang. Yang terpenting adalah Supaya kita nggak korupsi. memang memiliki kompetensi untuk tugas-tugas itu. Oke, cocok itu. Kalau misalkan cocok di bidang komunikasi misalkan, Boleh. wah mungkin wah ini cocok di badan komunikasi pemerintah. Contohnya seperti itu ya. Contoh. Yang berikutnya, kalau kita sudah dapat amanah itu, jangan lupa kita mensyukuri. Bersyukur penting banget. Setelah kita bersyukur, imbalannya apa? Berbuat yang terbaik di posisi itu. Besok dapat posisi A, saya berikhtiar, berjanji, berniat untuk memberikan yang terbaik apa yang kita miliki. Yang ketiga, menunjukkan kemanfaatan diri. Jadi jangan sampai kita berada di situ jadi penyakit, jadi parasit gitu loh. Ada dia malah jadi crowded, jadi troublemaker gitu. Nah itu mudah-mudahan tidak terjadi. Jangan sampai diri kita berada dalam suatu lingkungan jadi troublemaker, jadi parasit, dan orang malah benci sama kita. Oke. Buatlah orang jadi jatuh cinta sama kita di situ. Ya. Kalau kita nggak ada, mereka kehilangan. Jangan sampai kita ada nggak ada. Nggak ngaruh. ini tanda tanya. Iya. Bermanfaat nggak diri kita? Jadi meningkatkan kualitas manfaatan diri kita. Yang berikutnya lagi, keempat itu yang terpenting kita amanah dalam hal Menjalankan tugas. Oke, keuangan. kalau pejabat publik, pejabat negara itu kan sangat rentan dengan masalah keuangan. Jadi kalau ada amanah mengelola keuangan tentu harus dilihat dari secara profesional pemanfaatan penggunaan yang diorientasikan untuk kepentingan menjalankan misi organisasi itu. Jangan sampai nanti dipakai untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak ada konteksnya dengan organisasi kita. Itu masalah keuangan. Yang kelima, berhubungan baik dengan semua pihak, ke atas, ke samping, ke bawah. Karena tanpa kita sadari keberhasilan kita itu jangan kita pikir karena diri kita.
kita bisa berhasil tuh karena orang lain yang mendukung kita, membantu kita, mendoakan kita, mensupport kita. Jadi, wah ini kan gak ada gue nih, hebat nih. Jadi kalau nggak ada gue ini nggak bisa begini, nggak boleh. Kita nggak boleh berpikir gitu. Artinya semua komponen yang ada dalam circle kita, lingkungan kita, atas, samping, bawah adalah orang-orang yang bermanfaat dan berpengaruh terhadap keberhasilan diri kita. Oke. Dan tentunya masyarakat luas. Masyarakat luas kalau pejabat publik dinilai oleh masyarakat. Ya. Jadi jangan sampai ada doa-doa yang jelek dari masyarakat. Amin. Tapi harus ada doa-doa yang bagus. Amin, 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 amin. Agar kita selamat dunia dan akhirat. Amin, amin, amin. Saya Bang Boy, Ya. kalau keinginan jadi pejabat, ada satu posisi yang lagi saya incer. Weh, apa itu? Wakil Presiden Bang Boy. Semua orang bisa tuh. Iya, semua orang bisa gara-gara wapres yang sekarang. Udah. Cocok. Terus. Oke. Ini omongan itu kan doa. Amin. Doa. Amin, amin, amin. Kita doain amin. semuanya. Amin, Teman-teman amin, amin. alumni, teman-teman yang di luar kita doakan. Karena apa? Kalau itu kita ikhtiarkan. Saya punya cerita nih. Saya punya cerita. Gara. Dulu waktu SMA kan kita sama ya. Iya. Saya punya buku agenda. Nah. Buku agenda itu saya sudah tulis itu. Saya masih SMA ini. Pangkat saya Letnan 2 tahun sekian. Letnan 1 sekian. Kapten sekian. Terakhir saya tulisnya pangkat apa? Letnan Jenderal. Kejadian udah. Bintang 3. Saya nggak tulis bintang 4. Coba tulis bintang 4 Kapolri itu. Mungkin waktu itu kita tahu diri kan. Iya, tadi. Nggak gampang ini kan. Wah. Dan bintang 3 itu Tugas udah dari luar Tuhan, biasa. Bintang Iya. 4 ini. Gue tulis bintang 3 Letnan Jenderal umur sekian. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah kejadian. Doa. Amin, amin, amin. Alhamdulillah Tuhan kasih kita posisi sampai bintang 3 itu. Bersyukur banget. Oke. Jadi itu mudah-mudahan kita doakan. Amin. Presiden. Masalahnya tahunnya ini. Tahun berapa kan? Iya. Lu bisa Dan gue belum pernah nulis di agenda tuh. Tulis. Iya. Karena begitu ditulis itu ada semacam ikhtiar Iya. dan doa dan insya Allah Allah mendengar. Oke. Itu tadi teman-teman, Bang Boy Rafli Amar, banyak sekali petuah-petuahnya dan semoga kita bisa memanfaatkan hal-hal baik dari obrolan hari ini. Terima kasih sekali lagi Bang Boy. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.